Kalau lu anak Vespa, lu mesti kenalan dulu dengan part yang satu ini. Karena kalau lu nggak kenal, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, ini bakal nyengsarain lu. Jadi di konten ini gue bakal kenalin karbu Vespa original dan fungsi-fungsinya. Stay tune. Oke teman-teman Vespapora, masih ketemu bareng gue lagi Jack dari Vespapora. Masih ada di garasi dan workshop sederhana kita. Kita ada lokasinya di sekitaran Kopo, Bandung. Jadi kalau lu pengen mampir boleh banget. Kalau lu pengen tahu alamat jelasnya, lu chat admin kita dan add dulu ya jelasnya IG kita dari Vespa_Pora. Nah sebelum kita masuk ke poin pembahasan utama, jadi karbu Vespa itu secara garis besar dibagi menjadi beberapa ukuran. Ukuran tersebut dipengaruhi biasanya oleh rentan waktu usia produksi ataupun unitnya ataupun modelnya ataupun terpengaruh oleh cc. Jadi secara garis besar karbu Vespa itu dibagi beberapa jenis. Yang pertama ukuran 15-20 yang paling kecil, biasanya dianut oleh Vespa-Vespa tua dan termasuk Super, VBB dan kawan-kawan. Ada juga 2017, ada juga di PX series dengan ukuran 20-20. Dan lalu di ukuran 24-24 biasanya diadaptasi oleh Vespa-Vespa yang berukuran cc besar, yaitu 200 cc ya. Apakah itu Spartan, Excel dan lain-lain. Lalu yang satu lagi ada 26-26, cuman ini biasanya opsional bagi mereka yang sudah melakukan upgrade di spek mesin dan stroke up atau bore up dan lain-lain, maka perlu asupan bensin lebih. Di situ biasanya ada beberapa teman yang memutuskan untuk pakai ukuran 26-26. Tetapi terlepas daripada ukuran-ukuran tersebut, secara fungsi dasar semuanya tetap sama dan mengadopsi teknologi yang juga sama. Nah sekarang biar mempersingkat waktu, gue bakal zoom in. Jadi gue bakal kenalin satu persatu part by part dan fungsinya. Oke, buat mempersingkat waktu, sekarang kita mulai kenalan dengan part by partnya dan fungsi dasar dari part itu sendiri. Jadi hal pertama yang lo mesti tahu di sini adalah bagian konektor ke arah selang bensin ya. Jadi selang bensin akan masuk ke sini, lalu selanjutnya dikencengin oleh baut. Sekarang kita buka. Lalu part selanjutnya di area sini, area utuh ini biasa disebut dengan istilah deksel. Gue udah longgarin juga bautnya buat mempersingkat waktu. Nah part inilah yang disebut sebagai deksel, jadi secara utuh gitu ya. Fungsi utamanya adalah saluran pertama bensin atau bak temporer bisa dibilang sebelum bensin masuk ke aliran selanjutnya. Kita mulai buka part by partnya. Ada baut tentunya, ini tutup paling atas. Selanjutnya ada packing. Nah tadi selang aliran bensin yang masuk melalui selang, lalu untuk menjaga bensinnya tetap bersih maka difilter pertama di sini. Oke, setelah difilter maka bensin selanjutnya akan disalurkan ke bagian bawah, tapi dikontrol terlebih dahulu melalui part ini, yaitu pelampung dan jarum pelampung di area situ. Nah kadang kalau di karbu yang ini mungkin udah agak sedikit longgar, tapi di beberapa karbu yang masih bagus, kalau kita pengen ngelepasin ini harus kita gedor-gedor sedikit. Ini malah nongolnya ke bawah ya. Biasanya kalau lu pukul ke bawah, si jarumnya akan melawan, yaitu keluarnya ke atas. Ini nongol ke bawah, nggak apa-apa, kita cabut aja. Nah, terdapat pelampung bagian yang plastik ini dan jarum pelampung. Jadi kalau lo sambil bersihin karbu, lo mulai perhatiin juga part by partnya ya. Nah, untuk urusan jarum pelampung ini, kalaulah ternyata dia masih bagus, seharusnya masih berbentuk sangat runcing. Tapi kalau dia udah mulai gundul, artinya lo lebih baik ganti dengan part terbaru, karena mengingat harganya nggak terlalu mahal tapi punya fungsi yang cukup besar. Lalu tentunya ada packing. Oke, ini untuk area deksel. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke area sebelah sini, yaitu spuyer. Ini spuyer atau biasanya kalau bahasa benernya sih mungkin dibilangnya main jet ya. Yang disebut spuyer itu terdiri dari dua bagian, satu besar, satu kecil.
main jet dan pilot jet dalam bahasa yang sebenarnya. Nah, main jet ini fungsinya untuk mengalirkan bensin atau mengontrol bensin pada saat RPM medium ke tinggi. Jadi pada saat lo RPM-nya agak ngegas sampai ke ngebut banget, itu diatur oleh main jet. Main jet itu sendiri biasanya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu di sebelah sini sebagai kepala, area sini sebagai badan, lalu area ujung ini sebagai akhir ya. Jadi kalau misalnya lo pengen dapat settingan yang bagus banget sih sebetulnya ya di antara 3 part ini pun harus dilakukan trial and error ya. Lu mesti coba dulu. Oke, jadi itu tadi secara bahasa gampangnya main jet mengatur aliran bensin atau suplai bensin pada RPM tengah ke tinggi. Dan selanjutnya pada pilot jet dia berfungsinya kebalikannya, yaitu mengatur aliran bensin pada RPM rendah ke maksimalnya ke medium. Jadi pada saat lu ngelangsam atau macet-macetan atau pelan-pelanan, inilah yang berfungsinya di sini gitu ya, yang ngaturnya. Kalau lu masih bingung juga, nanti gue bikin video lanjutannya untuk cara setting karburator, termasuk beberapa problem yang mungkin lu bakal alamin di karburator. Kita sekarang cuman kenalan aja dulu. Selanjutnya di sini ada yang disebut sebagai jarum langsam. Jadi langsam ini ngatur RPM standby-nya atau idle-nya. Semakin lo putar ke kanan, maka langsam atau idle motor lo akan semakin tinggi. Ataupun sebaliknya, pada saat lurus ke kiri atau kendorin, maka langsam atau idle-nya akan menghilang atau berkurang. Langsam terdiri atas 2 part, bagian utamanya dan pair-nya. Selanjutnya di area sebelah sini, ini ada semacam tarikan ya. Ada semacam tarikan di sini, ada semacam hook. Lalu hook di sini akan connect ke area kabel cuk. Jadi dia kalau ditarik, kalau misalkan terutama kalau mesin Vespa lu dingin atau udah beberapa jam gak dinyalain, lu mesti tarik cuk. Kita buka. Jadi instead lu miringin, bisa juga lu narik kabel cuk gitu ya. Ada lubang tentunya ke dalam, dan ini ada area khusus, nggak tahu obeng gua kegedean nggak ya. Kita buka. Oh, cukup. Nah, jet yang sebelah sini yaitu ngatur suplai bensin pada saat coknya ditarik. Ini umumnya sih jarang bermasalah dan jarang diotak-atik. Jadi kita skip, cukup di situ. Bagian selanjutnya sebelah sini, ini adalah area untuk throttle atau gas. Diaturnya sebelah sini. Gue udah loose tadi bautnya biar kita mempersingkat waktu. Sekarang gue coba buka lagi. Ini ada pair ya, atau ada spring di dalam sini, jadi lo mesti kontrol juga. Maksudnya jangan lo lepasin, kalau nggak ya mungkin mental gitu. Nah, pada saat lo tarik, ini connect ke lidah atau scap daripada throttle atau daripada gas. Ini lidahnya. Nah, sorry bentar. Kalau part ini masih bagus, biasanya dia si ujung-ujungnya masih lancip dan masih berbentuk utuh segi 4 ya. Tapi kalau dia udah mulai gundul, di sini udah mulai ngebulat gitu ya ujung-ujungnya. Dan lu juga bisa cek sih, pada saat lu masukin gini dia ada spelang wajar nggak, ada jarak yang wajar nggak. Kalau dia udah mulai gundul atau aus, biasanya terlalu goyang. Ini untuk skep gas. Lalu ini ada spring yang tadi gua maksud, dan ini selanjutnya konektor ke kabel gas ya, area luar. Oke, untuk part ini kita cukupkan. Jadi inilah beberapa bagian ataupun part dari karburator Vespa. Oh, satu lagi sebelum gua terlewat, sorry. Sebelah sini ini adalah jarum yang mengatur angin gitu. Nah, pada jarum angin ini jadi dia berfungsinya terbalik dengan jarumnya punyanya karbu Jepang. Kalau karbu Jepang lu putar ke kanan dia ngeborosin,
kalau di karbu Vespa, lu putar ke kanan ini menjadi lebih irit asupan bensinnya. Ini pun mempunyai spring atau per di dalamnya. Oke. Jadi gitu ya, kalau lo pengen ngebongkar, barangkali lo lupa cara ngerakitnya kembali, lo bisa tonton video ini berulang kali. Mungkin lo share juga, barangkali lo rasa bermanfaat ini buat teman-teman lo. Jadi sebetulnya karbu Vespa ini tidak rumit sama sekali, hanya terdiri atas beberapa bagian utama. Cuman kalau lo pengen lebih familiar ya, lo mesti latihan dengan cara bongkar pasang. Yang cenderung bermasalah sih biasanya deksel, biasanya dia kotor, jadi asupan bensinnya dia nyumbat ke bawah, nggak nyuplai, ataupun main jet, ataupun pilot jetnya kotor, sama juga dia nggak ngalirkan bensin. Dan di sini pada saat lo kuras karburator, lo biasanya terdapat beberapa gram atau kotor dari sisa aliran bensin. Itu juga patut lo bersihin. Oke, gitu aja. Ini part by partnya versi pertama kita kenalan sama karbu Vespa. Oke teman-teman Vespapora, itu dia perkenalan singkat kita dengan part yang satu ini, karburator. Part yang nggak terlalu besar, cuman sangat vital di unit Vespa kita, terutama yang gue bahas hari ini adalah karburatornya original. Jadi untuk video-video selanjutnya kita bakal mulai kenalan juga sama part-part selanjutnya. Kalau lu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini dan channelnya kita ya, tentu di Vespapora. Juga kalau lu nyari Vespa yang kece-kece, salah satunya kayak ada unit yang di belakang gua adalah VBB tahun 64. Unitnya ready, kece, dan siap untuk dipinang. Selain daripada unit ini juga lu masih bisa temuin unit-unit kece lainnya. Lu add aja IG-nya kita di Vespa_Pora. Oke, gitu video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bervespa, dan tetap Vespapora. Beat up,